Perkenalkan, nama saya Revida Salwa dari 10 IPA 3. Nah, di sini saya akan membahas sistem perekonomian Indonesia. Nah, yang pertama itu apa sih sistem perekonomian? Nah, menurut Wikipedia ini, pengertian sistem perekonomian itu sistem yang dimanfaatkan suatu negara untuk mengelola sumber daya yang dimiliki negara tersebut, baik individu maupun organisasi yang berdiri di negara tersebut. Oleh Indonesia ini yaitu sistem perekonomian Pancasila. Saat ini tuh Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi. Artinya kegiatan ekonomi itu dilakukan dari, untuk, dan oleh masyarakat atau rakyat. Pemerintah itu berperan sebagai pelaku ekonomi, sekaligus pengatur dan pengawasan kegiatan ekonominya itu di Indonesia. Nah, kemakmuran rakyatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seseorang. Dan intinya tuh Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi. Nah, terus yang diutamakannya itu tuh kemakmuran rakyatnya. Nah, secara normatif ini nih, sistem Pancasila dan Undang-Undang, landasan ideal sistem perekonomian Indonesia tercantum diatur dalam Undang-Undang 1945 itu pasal 33. Nah, perkembangan sistem ekonomi di Indonesia itu dia mengalami berbagai sejarah istilahnya ya. Nah, saya akan menjelaskan ceritanya itu yang sebelum kemerdekaan. Nah, yang di awalnya ini tuh ada pada masa Belanda. Nah, pada masa Belanda ini dia menggunakan sistem merkantilisme. Nah, sistem merkantilisme ini yaitu digunakan pada abad 16 sampai 18. Sistem ekonomi itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan negara sendiri dengan melemahkan ekonomi kegiatan negara lainnya nih. Sistem ini pada saat itu sangat populer karena kerajaan melarang koloninya berdagang dengan koloni kerajaan lain. Dalam sistem ini tuh berjalan dengan skema di mana negara tersebut disebut dengan mother country. Nah, dengan adanya mother country ini akan mengontrol semua perdagangan koloninya. Koloni itu didagangkan, yang tadi dilarang berdagang dengan koloni negara lain. Nah, selain itu juga negaranya berusaha menekankan impor dan mendukung ekspor. Nah, contohnya tuh kayak gini nih. Misalkan kita ngebantu ngejualin barang teman kita tuh nyuruh kita tuh misalkan dengan harga 200.000 dan kita ngejualnya lebih untungnya tuh kita ngejualnya 300.000. Nah, pas setelah barang itu tuh laku, kita kasih dong ke teman kita tuh duitnya yang 200.000 itu. Nah, tapi teman kita nggak tahu kalau misalnya kita jualnya tuh 300.000 dengan untungnya 100.000 tuh kita ambil. Nah, itu sebagai contohnya. Nah, terus sistem ekonomi ini juga menyebabkan terjadinya revolusi melawan kerajaan karena adanya monopoli perdagangan dan penarikan pajak yang memberatkan hingga menyengsarakan masyarakat. Nah, kebijakan apa sih yang dilakukan pada sistem merkantilisme ini? Nah, kebijakannya itu adanya menciptakan koloni di luar negeri, melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara lain, melarang ekspor emas dan perak, bahkan untuk alat pembayaran itu tuh dilarang. Nah, terus juga ada melarang perdagangan untuk dibawa dalam kapal asing, subsidi ekspor, mempromosikan manufaktur melalui penelitian atau subsidi langsung. Nah, yang kedua di sini tuh ada pada masa Inggris. Pada masa Inggris itu dia menggunakan dua sistem. Yang pertama sistem tanam paksa atau juga disebut Kulturstelsel, dan juga ada sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal. Nah, kita akan ngebahas sistem tanam paksa dulu nih. Nah, sistem tanam paksa ini tuh peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap rakyat desa untuk menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor yang khususnya itu seperti kopi, tebu, teh, dan tarum atau juga disebut sebagai nila. Nah, hasil panennya itu bakal diserahin tuh kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja dalam setahun
pada pemilik kebun pemerintah yang menjadi semacam pajak. Nah, tanam paksa ini tuh sang paling eksploitatif dan praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini tuh bahkan jauh lebih keras dibandingkan pada sistem monopoli FOC. Karena adanya pemasukan penerima negara yang sangat dibutuhkan pemerintah, petani pada zaman FOC itu mewajibkan komoditas tertentu kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjual dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Akibat dari ada tanamnya paksa itu timbulnya kerja rodi, yaitu kerja paksa kan. Nah, jadi tuh penduduk tuh kerja tanpa diupah, menyebabkan bertambahnya kesengsaraan bagi pekerja. Nah, kerja rodi oleh pemerintah kolonial berupa bangun-bangunan seperti jalanan, rel kereta, jembatan, rumah-rumah, gitu-gitu yang kerjanya berat-berat. Nah, yang selanjutnya itu di sini ada sistem ekonomi pintu terbuka atau disebut juga dengan liberal. Pada masa ini tuh modal swasta dari Belanda dan negara-negara Eropa lainnya telah mendirikan perkebunan teh, kopi, dan nilai yang tadi itu pada zaman ini tuh menyebabkan penetrasi ekonomi lebih maju terutama di Jawa. Penduduk pribumi di Jawa ini mulai menyewakan tanahnya kepada pihak swasta Belanda untuk menjadikan perkebunan besar. Terus juga di sini selama pemerintah meraup keuntungan besar, kondisi kesejahteraan masyarakat malah mundur, semakin turun gitu kesejahteraan masyarakat pada zaman itu. Hal ini karena penduduk Jawa semakin bertambah sehingga memperbesar tekanan terhadap sumber-sumber bahan pangan. Terus juga pada zaman itu tanah dengan kualitas baik digunakan untuk tanaman dagang sehingga padi yang ditanam ditahan tandus. Pembebasan tanam paksa ternyata hanya memberikan sedikit perbaikan. Pasalnya sejak tanah dan pembayaran lain masih terus dilakukan rakyat kepada pemerintah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Abdul Salam, saya dari kelas IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem demokrasi ekonomi di Indonesia. Artinya, kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemerintah berperan sebagai pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi di Indonesia. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran seseorang. Sistem demokrasi ekonomi di Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang disebut Sistem Demokrasi Ekonomi Pancasila. Karena menjadikan Pancasila sebagai dasarnya, maka kelima sila tersebut mempunyai peran besar dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sekian dari saya, Rayandi Mas Pradana dari 10 IPA 3 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai kaitan untuk menjalankan sistem perekonomian di Indonesia. Jadi Pancasila itu apa sih? Jadi Pancasila itu memiliki arti yaitu panca ada 5, sila adalah dasar atau adab. Jadi apa aja yang berkaitan dengan nilai-nilai apa aja yang berkaitan dalam sistem perekonomian Indonesia di Pancasila. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan, yang kedua ada nilai kemanusiaan, sila ketiga mengandung nilai keadilan, sila keempat musyawarah, sila kelima adalah keadilan. Jadi sistem sila yang pertama ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan itu apa sih? Nilai ketuhanan itu maksudnya adalah sebagai norma yang paling besar di dalam sistem perekonomian Indonesia. Maksudnya apa? Sistem ini mengandung nilai dan etika agama yang berperan sangat penting. Jadi, nilai ini mampu menghindari adanya kemungkinan kerugian maupun penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertentangan dengan nilai agama. Jadi nilai ketuhanan ini berkaitan dengan nilai-nilai agama, norma-norma agama. Arti norma apa sih? Norma itu adalah sesuatu yang mengikat. Norma itu mengikat. Jadi penyalahgunaan ini sangat berkaitan dengan nilai agama. Jadi namanya penyalahgunaan ini harus dihindari. Jadi nilai ketuhanan ini harus kita terapkan dalam diri kita dalam menjalankan sistem perekonomian di Indonesia. Yang kedua ada sila kedua mengandung nilai kemanusiaan. Apa arti kemanusiaan ini? Artinya kita harus menerapkan sistem prinsip humanis
dan menolak eksploitasi dan prinsip humanis. Apa sih humanis? Itu artinya kemanusiaan. Kemanusiaan itu artinya jadi kita harus mungkin kita sebagai bos, kita dalam suatu perusahaan misalnya, kita harus memberikan kemanusiaan. Jadi setiap pegawai itu harus diberikan haknya. Jadi setiap haknya itu harus mendapatkan gaji yang sesuai dan fasilitas yang sesuai dengan tingkat kerjanya. Ya, lanjut ke bagian ketiga, ada sila ketiga, nilai kesatuan. Nilai kesatuan ini tidak boleh bertentangan langsung dengan nilai maupun norma yang berlaku. Jadi nilai ketiga kesatuan apa? Nilai kesatuan itu maksudnya adalah menjaga persatuan agar tidak rusak tiga hancur. Jadi nilai ini harus sangat-sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Yang keempat, ada nilai musyawarah. Nilai musyawarah ini dalam Pancasila dalam sistem perekonomian Indonesia ini bertujuan agar semua menerima. Jadi seluruh masalah yang ada di misalnya suatu perusahaan itu harus kita tentukan jalan keluarnya dengan musyawarah agar semua bisa menerimanya dengan baik dan benar. Dan lanjut ke yang terakhir, ada sila kelima itu mengandung nilai keadilan. Apa sih arti nilai keadilan? Nilai keadilan adalah jadi nilai keadilan itu semua masyarakat harus sejahtera, semua harus berbahagia. Maksudnya gimana? Jadi dalam sistem perekonomian Indonesia ini sistem atau distribusinya harus berjalan dengan baik agar semua dapat bermanfaat bagi seluruh pelaku ekonomi yang ada di dalam menjalankan sistem ekonomi di Indonesia. Jadi kesimpulannya semua sila ini mengandung nilai-nilai yang harus kita terapkan di dalam diri kita supaya kita tidak berjalan pada jalan yang buruk dan tidak bertentangan dengan nilai Pancasila itu sendiri. Jadi sekian, bisa dilanjut ke bagian yang selanjutnya. Selanjutnya ada karakteristik sistem perekonomian Indonesia. Karakteristik sistem perekonomian Indonesia memiliki ciri-ciri loh. Ciri-ciri tersebut terdapat pada UUD 1945 pasal 33. Ciri-ciri tersebut berbunyi, yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ekonomi nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya bisa diteruskan. Selanjutnya ada penerapan pelaksanaan sistem demokrasi ekonomi Pancasila di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Adanya BUMN, 2. Adanya koperasi, 3. Adanya BUMS, dan 4. Adanya serikat pekerja. Rangkumannya adalah Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, sistem ekonomi Indonesia berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang telah diamandemen. Kelemahannya adalah sistem free fight liberalisme, sistem etatisme. Kemudian, sistem perekonomian Pancasila ini memiliki ciri-ciri tersendiri. Setiap sistem perekonomian pastinya memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Ciri-ciri dari sistem demokrasi Pancasila tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 yang telah diamandemen, yaitu berbunyi: A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian yang B, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang C, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian yang terakhir, yang D, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.
Selain itu, ada pun ciri-ciri lainnya yaitu 1. Negara tetap mengakui hak milik seseorang yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik. 2. Masyarakat adalah bagian yang penting dalam sistem ekonomi dengan kegiatan produksi yang dilakukan secara dipimpin dan diawasi oleh masyarakat sekitar. Kemudian ada pun kelemahan dalam sistem perekonomian Pancasila Indonesia yang harus dihindarkan diantaranya yaitu 1. Sistem private liberalism, yaitu yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain secara berlebihan. Yang kedua, sistem etatisme, yaitu sistem negara serta aparatur ekonomi bersifat dominan mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Dan yang terakhir, ada sistem monopoli, yaitu pengambil alihan secara menyeluruh dari kekuasaan ekonomi pada suatu lingkungan.